Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang penerimaan keuangan negara, di mana nanti kita akan membahas tentang sumber-sumber penerimaan negara, kemudian perpajakan di Indonesia, kesejahteraan yang hilang karena pajak, dan pergeseran beban pajak. Baiklah, yang pertama itu sumber-sumber penerimaan negara, di mana keuangan negara dan pemerintahan bersumber dari berbagai penerimaan. Seluruh sumber keuangan negara dan pemerintahan diperhitungkan dengan hati-hati, cermat, dan akuntabel, sehingga seluruh anggaran pendapatan dapat dialokasikan menjadi anggaran yang jelas peruntukannya. Semua jenis sumber keuangan pemerintah merupakan sumber keuangan dana umum. Sumber keuangan tersebut berasal dari pajak, properti, pajak penjualan, pajak penghasilan, perizinan, perparkiran, dan beban jasa. Keuangan lainnya adalah bantuan atau grant dari unit pemerintah lain seperti federal dan donasi dari pihak lain yang diterima oleh pemerintah. Yang ditempuh pemerintah untuk mendapatkan uang pada intinya dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama itu pajak, yang kedua retribusi, kemudian yang ketiga keuntungan dari perusahaan negara, yang keempat denda-denda dari perampasan yang dilakukan oleh pemerintah, yang kelima itu adalah sumbangan masyarakat untuk jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian yang keenam pencetakan uang kertas. Yang ketujuh hasil dari undian negara. Yang kedelapan itu adalah pinjaman. Kemudian yang kesembilan itu hadiah. Baiklah, kita jelaskan apa itu pajak. Pajak yaitu pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk, misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak penjualan, dan sebagainya. Kemudian apa itu retribusi? Retribusi yaitu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah yang di dalamnya terdapat hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi, misalnya uang langganan air minum, uang langganan listrik, dan lain-lain. Kemudian keuntungan dari perusahaan negara itu adalah penerimaan yang berasal dari sumber ini merupakan penerimaan pemerintah dari hasil penjualan barang yang dihasilkan oleh perusahaan negara. Yang berikutnya adalah denda-denda dari perampasan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kemudian yang kelima itu sumbangan masyarakat untuk jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah, misalnya pembayaran biaya-biaya perizinan, atau pungutan sumbangan dari jalan raya tertentu seperti jalan tol dan lain-lain. Kemudian pencetakan uang kertas, karena sifat dan fungsinya pemerintah memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki oleh para individu dalam masyarakat. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk mencetak uang kertas sendiri atau meminta bank sentral untuk memberikan pinjaman kepada pemerintah. Walaupun tanpa suatu daging, apabila pencetakannya dijalankan dengan kurang hati-hati, akibatnya cenderung menimbulkan inflasi. Inflasi mempunyai pengaruh seperti halnya dengan pajak. Oleh sebab itu, inflasi sering disebut sebagai pajak yang tidak kentara karena konsumen dengan jumlah uang yang sama akan dapat memperoleh barang dan jasa yang semakin sedikit jumlahnya berkaitan dengan turunnya nilai uang. Hasil dari undian negara. Dengan undian negara, pemerintah akan memperoleh dana
yaitu perbedaan antara jumlah penerimaan dari lembaran surat undian yang dapat dijual dengan semua pengeluarannya, termasuk hadiah yang diberikan kepada pemenang dari undian negara tersebut. Undian negara ini bersifat baik karena harga surat undiannya sangat murah sehingga pihak yang membelinya tidak begitu merasakan rugi jika tidak memperoleh kemenangan, tetapi sekedar menyumbang kepada pemerintah, sedangkan pihak yang menang akan merasa sangat senang. Walaupun demikian, usaha-usaha mengumpulkan dana melalui dengan sistem undian ini sering membawa pengaruh yang kurang baik terhadap kehidupan rakyat karena mereka kemudian berlomba-lomba dalam mencari kemenangan tanpa melihat kemampuannya dan kurang mengadakan perhitungan. Hal itu cukup masuk akal karena jika mereka menang, status sosialnya akan meningkat dengan sangat cepat. Contohnya sumbangan yayasan, dana bantuan. Yang kedelapan, pinjaman. Pinjaman ini berasal dari luar negeri ataupun dan dalam negeri. Pada umumnya negara-negara yang sedang berkembang mengandalkan pembiayaan pembangunannya sebagian besar pada pinjaman ini. Yang terakhir itu hadiah. Sumber dana jenis ini dapat terjadi seperti pemerintah pusat memberikan hadiah kepada pemerintah daerah, atau dari swasta kepada pemerintah, dan dapat pula terjadi dari pemerintah suatu negara kepada pemerintah negara lain. Penerimaan negara dari sumber ini sifatnya adalah volunteer tanpa balas jasa, baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian perpajakan di Indonesia. Wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama itu orang pribadi, kemudian dua badan. Orang pribadi yaitu mereka yang mempunyai penghasilan di atas penghasilan. Kemudian yang kedua itu badan, yaitu sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan atau organisasi, yayasan, perseroan, firma, koperasi, persekutuan, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya yang melakukan usaha ataupun yang tidak melakukan usaha di wilayah NKRI. Sampai di sini dulu mahasiswa perjumpaan kita pada hari ini. Mohon maaf dengan yang sesingkat-singkatnya ini dari pembahasan Ibu. Insya Allah kita akan bertemu di minggu depan dengan pembahasan yang lain. Dan Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.